Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, manusia itu berbuat jahat sebabnya dua. Yang pertama dari dirinya sendiri, yang kedua dari setan. Jadi kalau Allah katakan bulan puasa setan diike, maka kalau ada orang jahat di bulan puasa berarti sebabnya. Maka kata setan, ambol bonti gini. Sebab apa? Sebab banyak orang sikit-sikit salah setan. Laki tak sembahyang, salah setan. Laki gatal, salah setan. Dipanggil pula Ustadz meruqyah. Kata setan, ambon ada. Kini banyak setan teraniaya. Awak khawatir lama-lama ada namanya KPS, Komisi Perlindungan Setan. Dek saking banyaknya setan teraniaya. Ustadz, suami saya nggak sholat. Coba bawa ruqyah ke Masjid Al-Falah Jalan Sumatera, udah diruqyah 2-3 kali nggak ada respon Pak Ustadz. Berarti memang nggak salah setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-asatiz al-kiram, para ustadz, guru-guru kita semua, mudah-mudahan selalu diberikan Allah taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. 3 hari yang lalu saya di WhatsApp Ustadz Asrori. Kata beliau, kapan Ustadz ada waktu untuk memberikan materi di MDI? Karena saya masih terdaftar sebagai anggota MDI, maka saya katakan insya Allah Selasa pagi seperti biasa. Apa judulnya Ustadz? Kata Ustadz Asrori, judulnya istita'ah dalam ibadah. Lamalah saya temenung memikirkan istita'ah dalam ibadah ini, karena belum pernah sepanjang memberikan materi di MDI membahas tentang istita'ah dalam ibadah. Tentang zakat pernah, tentang peran perempuan pernah, tapi tentang masalah istita'ah ini belum lagi. Nah, jadi saya pun berusahalah mencari-cari bahannya. Setelah itu saya tuliskan dan saya kirimkan ke Ustadz Asrori supaya dibagikan melalui grup WhatsApp. Inilah yang akan kita baca pada pagi ini. Mudah-mudahan kita sampaikan nanti malam menjadi amal jariah buat kita bersama, insyaallah. Bagi yang sudah ada di dalam handphone bisa kita lihat bersama. Faqala ar-Raghib, maksudnya Raghib di sini adalah Imam Ar-Raghib Al-Asfahani yang selalu membahas tentang mufradat kosakata. Kosakata itu biasanya beliau banyak membahas. Kalau ta'rif biasanya Imam Al-Jurjani. Itu referensi kita untuk membahas etimologi dan terminologi. Al-istita'atu ismun lil ma'ani allati biha yatamakkanul insanu mimma yuriduhu min ihdasil fi'li. Istita'ah adalah ismun, satu nama, lil ma'ani, untuk beberapa makna, allati biha yatamakkanul insan, dengannya manusia bisa mimma yuriduhu min ihdasil fi'li, untuk mewujudkan suatu perbuatan yang dia inginkan. Itu secara terjemahnya begitu. Kalau secara maknanya begini, sarana prasarana unsur-unsur yang membuat orang bisa melakukan sesuatu, maka itu disebut dengan istita'ah. Makanya namanya satu tapi maknanya banyak, ismun lil ma'ani. Kenapa Pak Fulan
tak datang kami undang malam ini? Karena dia batuk, berarti tidak istitoah. Kalau begitu istitoah itu tidak hanya sekedar bisa ceramah. Banyak orang bisa ceramah, tapi malam itu dia tak datang. Apa lupa dia ceramah? Enggak, bisa dia berceramah, tapi motornya mogok. Itu kalau begitu mana badan sehat, suara menggelegar, kendaraan siap, bini tak mengamuk. Itu berarti istitoah itu namanya satu ismun lil ma'ani, tapi makna-makna yang banyak. Allati yatamakkanu bihal insan, dengannya manusia bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Nah, itu disebut dengan al istitoah. Wahia arba'atu asya'in, dan dia ada 4 unsur. Yang pertama, biniyatin makhsusatin lil fa'il, bahwa orang yang melakukan itu ada niat khusus, bahwa saya mau berceramah nanti malam. Kalau tak ada niat itu, tak ada istitoah. Yang kedua, wa tasawwurin lil fi'li, ada gambaran apa yang mau disampaikan nanti malam ini. Nah, itulah beruntungnya kita sebagai Ustadz MDI, gambaran kita itu jelas, karena jam 9 ini udah dibahas semua. Beda sama lembaga yang lain. Nah, itu salah satu iklannya. Jelas jam 9, jam 10, sehingga nanti malam tahu kita apa yang mau kita sampaikan. Ada tasawur, ada gambaran. Yang ketiga, maddatin qabilatin li ta'sirihi, ada materi-materi yang mempengaruhi istitoah itu, dari mulai berbagai macam aspeknya, baik yang zahir maupun yang batin. Yang zahir fisik, yang tidak zahir batin, yang tak nampak, yang tak nyata, tapi berpengaruh dia terhadap apa yang mau kita wujudkan. Lalu kemudian yang keempat, wa alatin in kanal fi'lu aliyan, ada alatnya. Contohnya di sini kal kitabati, menulis. Fa innal katiba, seorang penulis, yahtaju ila hadhil arba'ati, maka dia untuk mewujudkan bisa menulis itu perlu 4 unsur. Niat mau menulis, gambaran apa yang mau ditulis, materi alat tulisnya, benda yang mau dipakai untuk menulis, wa alatin in kanal fi'lu aliyan, ada alat-alatnya, kertasnya, penanya, dan semua unsur aspek tenaganya. Kenapa kau tak setiap mau menulis tak jadi-jadi tulisan? Ini kan sarjana, biasa menulis skripsi, makalah. Saya terbiasa menulis Pak Ustadz. Terus kenapa tak jadi tulisannya? Mati pula lampu. Ini tidak istitoah. Ilmu menulis itu tahu dia. Tentang tata cara menulis, ada muqaddimahnya, ada bab 1-nya, ada bab 2-nya, ada kesimpulannya. Tahu dia semua, tapi tak jadi menulis. Kenapa tak jadi menulis? Istri saya pergi pula, dititipkannya anak itu ke saya, Pak Ustadz. Nah, itu tidak istitoah namanya. Jadi penjelasan tentang istitoah ini memang makin lama kita menyampaikan materi di MDI ini, makin sulit saya rasa. Kalau dulu tuh tak terlalu macam ini susahnya. Ini mesti menulis khusus waktu. Al-istita'atu itu tadi secara bahasa. Secara istilah, kata Imam Al-Jurjani, nama kitabnya At-Ta'rifat. Al-istita'atu hiya aradun yakhluquhu Allah Ta'ala fil hayawan. Dia adalah arad yang diciptakan Allah pada makhluk hidup. Yaf'alu bihil af'ala al-ikhtiyariyata. Dengannya makhluk itu melakukan perbuatan ikhtiariyah. Penjelasannya begini. Ada namanya jauhar, ada namanya arad. Setiap segala sesuatu itu ada jauhar, ada arad. Contoh apel. Apel itu jauhar. Manisnya itu arad. Matahari, mataharinya itu jauhar, panasnya itu arad. Dinding ini jauhar, kuningnya itu arad. Jauhar artinya yaqumu bi nafsihi, dia berdiri sendiri. Sedangkan arad yaqumu bi ghairihi, dia ada karena jauhar itu ada.
Kalau susah menangkapnya memang lapar nih begini. Saya pun berkali-kali saya baca. Jadi istita'ah itu jauhar apa arad? Kata dia istita'ah itu adalah aradun. Kata dia arad. Dia bukan jauhar. Lalu yang jauharnya mana? Jauharnya Abdus Somad. Aradnya istita'ah. Istita'ah itu adalah sesuatu yang menempel pada diri saya, yang diciptakan Allah fil hayawan, dalam makhluk hidup. Yaf'alu bihil af'ala al-ikhtiyariyata. Dengan adanya istita'ah dalam diri tadi, maka orang bisa melakukan perbuatan yang bersifat ikhtiyariyah. Perbuatan ini terbagi dua. Yang pertama ikhtiyariyah, yang kedua ijbariyah. Ijbariyah itu contohnya begini. Menjadi orang Melayu Riau. Itu ikhtiyariyah atau ijbariyah? Ijbariyah. Tak bisa kita memilih, maka kita tak bisa menyalahkan orang. Kau kenapa jadi Cina? Kau kenapa jadi Batak? Kau kenapa menjadi Jawa? Itu ijbariyah. Kita terpaksa oleh itu. Sedangkan ikhtiyariyah adalah mau makan atau tidak, mau minum atau tidak. Sore nanti mau berbuka kolak atau lengkong hitam. Itu namanya ikhtiyariyah. Diciptakan Allah istita'ah ini dalam diri manusia untuk melakukan perbuatan yang sifatnya ikhtiyariyah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Pak Ketua. Buya. Assalamualaikum. Allah. Sehat ya. Allah. Sehat ya. Alhamdulillah. Makasih. Buya. Yang dihukumi Allah itu yang ijbariyah atau yang ikhtiyariyah? Yang ikhtiyariyah. Makanya mohon maaf, beri maaf tentang orang puasa, lalu kemudian siang-siang mimpi dia sehingga dia junub, tak batal puasanya. Kenapa? Karena itu ijbariyah, bukan ikhtiyariyah. Itu sudah di luar kemampuan dia. Ada orang bertanya ke saya, Ustadz, berdosakah kita jatuh cinta ke istri orang? Kok serius? Lalu saya tanya dia, itu ijbariyah atau ikhtiyariyah? Hah? Nah, nampaknya ikhtilaf. Jatuh cinta itu ijbariyah, tapi menghubunginya melalui WA itu mesti. Jatuh cinta itu tak bisa dipaksa. Makanya banyak orang kadang heran kita untuk undangan tengok, wah ganteng ya, kenapa bini Eko ijbariyah? Jatuh cinta itu ijbariyah, actionnya itu baru ikhtiyariyah. Jadi yang istita'ah itu adalah diwujudkan Allah dalam diri manusia untuk melakukan perbuatan yang sifatnya ikhtiyariyah. Salat, zakat, puasa, haji, itu semua adalah ikhtiyariyah. Itulah mengapa mendapat balasan. Kalau kau lakukan dapat pahala, kalau kau tinggalkan dapat dosa. Minum khamar, berjudi, berzina, kalau kau lakukan dapat dosa, kalau kau tinggalkan dapat pahala. Makanya hari ini orang tidak buat dosa aja itu udah alhamdulillah. Kalau zaman dulu orang targetnya membuat pahala. Zaman sekarang orang tak buat dosa aja itu sudah alhamdulillah. Apalagi yang boko ya, dari pagi sampai potong lolok. Inyo dengan loloknya itu tidak buat dosa, itulah alhamdulillah. Ini untuk membahagiakan jamaah beko malam. Memang itulah istita'ahnya. Eko kan cerita tentang istita'ah. Tapi itu ikhtiyariyah. Hah? Ikhtiyariyah. Lolok atau tidak lolok itu kan ikhtiyariyah. Walaupun ada jon lolok nanda ikhtiyariyah, ijbariyah. Sampai mana tadi? Kau serius kajian. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz fattaqullaha mastata'tum. Ini awal dalil istita'ah. Takut, bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum. Istata'a yastati'u istita'ah, masdar.
Wa qala al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir fi tafsirihi, yang selalu populer disebut dengan tafsir Al-Qur'anil Azim, tapi sebetulnya itu tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Juhdukum wa taqatukum, juhdukum segenap kemampuan, taqatukum tenaga. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan segenap kemampuan dan mengerahkan semua tenaga kamu. Kama sabata fi sahihaini an Abi Hurairah, sebagaimana ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin, kalau aku perintahkan kamu melakukan sesuatu, fa'tu minhu, laksanakanlah mastata'tum. Wa manahaitukum anhu, kalau aku larang kamu melakukan sesuatu, fajtanibuhu, jauhilah. Wa qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian ahli tafsir, diriwayatkan oleh Imam Malik dari Zaid bin Aslam, inna hadhil ayatal azimata nasikhatun, ayat ini menasakh lillati fi Ali Imran, yang ada di dalam Ali Imran. Ayat apa yang dinasakhnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Waktu turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, maka jamaah sahabat waktu itu sholat sampai bengkak kakinya, tak tidur-tidur malam. Turunlah ayat sesudah itu, fattaqullaha mastata'tum. Jadi yang sudah fattaqullaha mastata'tum itu penawaran terhadap yang berat. Jangan yang fattaqullaha mastata'tum kok ditawar lagi. Bapak, kenapa sholatnya hanya maghrib saja? Fattaqullaha mastata'tum. Itu akibat salah memahami ayat. Ayatnya benar, tafsirnya sosek. Ayatnya betul, mastata'tum, semampu kamu, karena sebelumnya berat sekali. Haqqa tuqatih. Qala Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abu Zur'ata, haddatsani Yahya bin Abdullah ibnu Bukair, haddatsani Ibnu Lahiyah, haddatsani Atha wa huwa Ibnu Dinar, Atha bin Dinar, an Sa'id bin Jubair, ittaqullaha haqqa tuqatih lamma nazalat hadhil ayah. Ketika turun ayat haqqa tuqatih, ishtadda 'alal qaum al-amal, maka sahabat waktu itu beramalnya luar biasa. Faqamu hatta waramat araqibuhum wa tafarrajat jiba wa taqarrahat jibahuhum, sampai kakinya bengkak, sampai keningnya melepuh. Saking lamanya sujud, dan tempat sujud itu kasar, maka melepuh. Jadi kalau ada jamaah di Pekanbaru nih yang melepuh keningnya, itu berarti mazhabnya haqqa tuqatih. Kalau awak nendak sampai melepuh, berarti fattaqullah mastata'tum. Jadi tidak usah saling menyalahkan. Kadang awak kan jamaah kemudian bertanya, ingin memancing-mancing awak sebenarnya. Ustaz, apa hukumnya kalau sholat itu ada orang udah taubat hijrah sampai hitam keningnya? Apakah itu tanda diterima sholatnya? Sebetulnya pun ingin menyindir kawan tuh, awak dipakainya. Jadi awak mesti juga paham, untuk menetralisir itu memang ada dalam riwayat sahih. Buka tafsir Ibnu Katsir, mazhab dia haqqa tuqatih. Waang nandak sampai hitam itu mastata'tum. Kan selesai kan? Tujuan awak kan untuk mendinginkan jamaah tadi. Jamaah itu sudah itu, Ustaz kok tidak bisa awak pancing. Kalau Ustaz MDI tidak bisa dipancing. Nah, ini memang setiap 5 menit ada iklan kok. Awak kok kan live gini kan. Jamaah dimanapun berada, setiap jam 9 pagi, jangan lupa ikuti terus live streaming hanya di MDI channel. Subscribe, like, share, and comment. Lah, channelnya lah ada bu ya. Alhamdulillah. Ada juga beberapa tompe ambo endorse, punya channelnya loh nado. Nah, itu. Lalu kemudian fa'anzalallahu takhfifan 'alal muslimin, diturunkan Allah lah ayat fattaqullah mastata'tum iko takhfifan, untuk meringankan, khafif yang sebelumnya thaqil menjadi khafif, 'alal muslimin, bagi orang berislam.
fanasakhat ayatal ula. Ayat nan kedua iko menasah ayat nan ayat yang nam pertama. Itu tentang masalah ayat fattaqullah mastata'tum. Ustaz, ittaqullah itu kan takwa di dalam hati. Kenapa pula waktu turun haqqa tuqatih itu sampai sahabat kakinya bengkak, keningnya lecet? Takwa itu kan dalam hati. Amal itu ada 4. Amal badan, tegak, ruku, sujud, jihad, luka, berdarah. Amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Amal lisan, zikir, tahlil, tahmid, tasbih. Amal hati, takwa, ridha, qanaah, tawakal. Jadi ketika Allah mengatakan haqqa tuqatih, keempat-empat ini haqqa tuqatih. Karena nanti orang tak nyambung. Waktu turun ayat haqqa tuqatih, kenapa kaki sampai bengkak? Itu kan amal, bukan takwa. Karena dia membeda-bedakan antara amal dengan takwa. Keempat ini mesti sejalan. Tidak bisa hanya satu saja. Amal badan, amal harta. Makanya ada orang zikirnya kuat, sodakohnya banyak, tapi tak seimbang dengan amal hati. Berarti 4 unsur amal tadi tak terwujud. Waktu turun haqqa tuqatih, hubungannya dengan iman, hubungan iman dengan takwa dengan amal begini, ilustrasinya begini. Datanglah SMS dari Ustadz Asrori. Hati-hati para ustadz, nanti sore jam 5 sampai jam 6 ada razia di Jalan Arifin Ahmad. Percaya kita dengan SMS Ustadz Asrori bahwa ada razia, itu namanya iman. Beriman kepada WA Ustadz Asrori. Percaya itu namanya iman. Lalu kemudian karena kita beriman kepada WhatsApp tadi bahwa ada razia, lalu muncul rasa takut di dalam hati. Takwi tetangko, takwi kone tilang, takwiknya itu takwa. Lalu karena ada rasa takut di dalam, kita pun berangkat pakai helm, yakinkan klik, buka dompet, tengok STNK, BPKB lah bayar pajak atau tidak. Masalah pajak kok dipakai atau untuk yang lain itu urusan uang pajak. Joleh awak membayar pajak, kan? Nah itu, maka itu adalah amal yang mengiringi takwa. Jadi kalau ada orang percaya ada razia di Jalan Sudirman, percaya, kenapa tak pakai helm? Berarti dia hanya baru sampai kepada iman tapi belum takwa. Dalam satu ayat itu ketiga-tiganya serangkai. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Tiga-tiganya berawal dari percaya. Setelah percaya lalu kemudian disuruh untuk beramal, yang puncaknya adalah menanamkan rasa takut. Ayat ini agak aneh. Biasanya takut dulu baru beramal. Tapi kenapa dalam ayat puasa ini beramal dulu baru takut? Karena amal inilah yang unik. Karena dengan amal ini menanamkan rasa takut. Jam 1, jam 2 siang, anak-anak muda di kampus masuk ke dalam toilet kamar mandi, menengok bak macam air cincau. Kata setan waktu itu, kulu washrobu wala tusrifu. Hanya setannya dari tahfiz pula. Tapi karena kuat. Tapi katanya bulan puasa itu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Riwayat satu lagi, wa sulsilat asyayatin. Tengok maknanya kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Setan tidak diikat. Lalu apa makna setan dibelenggu di situ? Saking kuatnya iman, saking kuatnya iman orang yang berpuasa itu, kata setan, seakan-akan aku terbelenggu. Makanya kalau ada anak-anak
dari UIN, dari UIR. Saya Pak Ustadz biasa saya menyampaikan kultum di UIR, tapi asal ada Ustadz dari MDI seakan-akan mulut saya terbelenggu. Gitulah kalau wibawa MDI. Bukannya ini kan tadi setiap 5 menit ada ikut. Bukannya tidak pandai ceramah, ini pandai ceramah, tapi seakan-akan terbelenggu, gagal. Diajak minum tidak jadi, diajak makan tidak jadi, diajak ikut tidak mati. Kenapa? Seakan-akan aku terbelenggu, kata setan. Begitu penjelasannya kata Imam Nawawi. Tapi kata Syekh Sya'rawi lain lagi. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, manusia itu berbuat jahat sebabnya 2. Yang pertama dari dirinya sendiri, yang kedua dari setan. Jadi kalau Allah katakan bulan puasa setan diike, maka kalau ada orang jahat di bulan puasa berarti sebabnya. Maka kata setan, ambol bonti gini kok. Sebab apa? Sebab banyak orang sikit-sikit salah setan. Laki tak sembahyang, salah setan. Laki gatal, salah setan. Dipanggil pula Ustadz meruqyah. Kata setan, ambon ada. Kini banyak setan teraniaya. Awak khawatir lama-lama ada namanya KPS, Komisi Perlindungan Setan. Dek saking banyaknya setan teraniaya. Ustadz, suami saya nggak sholat. Coba bawa ruqyah ke Masjid Al-Falah Jalan Sumatera, udah diruqyah 2-3 kali nggak ada respon Pak Ustadz. Berarti memang nggak salah setan. Jadi memang tema awakku kemana-mananya hebat. Ustadz Asrori kok luar biasa yang ngasih judul kok. Al-qiyamu fi salatil fardi minal arkani. Sembayang 5 waktu itu, togak itu adalah rukun. Idza ajiza anhu, kalau tidak sanggup togak, fa'alaihi al-julus, maka boleh duduk. Wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, ajma'atil ummatu, sepakat umat, maksudnya sepakat ulama, ala anna man ajiza anil qiyami fil faridati, siapa yang tidak sanggup togak salat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sallaha qa'idan, boleh salat duduk, wala i'adata alaih, dan salatnya tak perlu diulang. Salat ada 3, 1 adaan, 2 qadaan, 3 i'adatan. Contoh yang i'adah, awak naik pesawat, sampai di atas pesawat mau tayamum, debu tak ada, mau berwudu, air tak ada. Kalau tak ada alat berwudu, maka ulama terbagi 3. Mazhab Hanafi tak wajib sholat. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada di atas pesawat ada orang tidak sholat, berarti mazhabnya Hanafi. Orang tidak sholat, tidak ada alatnya, maka tidak wajib sholat. Sedangkan mazhab Hambali tetap sholat walaupun tak ada wudu. Sedangkan mazhab Syafi'i, ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu tingkat ihtiyat, kehati-hatiannya tinggi. Sholat tanpa wudu. Sholatnya apa namanya? Lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Nanti sampai di tujuan sholat lagi. Nama sholatnya adalah sholat i'adah. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin i'adatan. Di antara 3 mazhab nih, mazhab manakah yang paling hati-hati? Syafi'i. Coba awak pakai mazhab Hanafi, tidak sembahyang awak, rupanya pas di akhirat wajib sembahyang. Tanya di malaikat, wang dia apa tidak sembahyang? Tidak ada alat tetap sembahyang itu malaikat. Coba awak pakai mazhab Hambali, sembahyang awak tidak berwudu, sampai di akhirat tanya, wang sembahyang tapi tidak sah. Yang selamat mazhab Syafi'i. Waktu menghormati waktunya sembahyang. Kata malaikat yang satu, tidak sah sembahyang orang. Dijawab malaikat satu lagi, inyolah menggantinya i'adah. Itulah maka awak bermazhab Syafi'i. Itu. Dan itulah mazhab orang di MDI. Itu kesimpulannya, itu yang penting itu. Nah, lalu kemudian qala ashabuna. Kalau Imam Nawawi menyebut ashabuna, artinya ulama-ulama mazhab Syafi'i berkata,
wala yanqusu thawabuhu an thawabihi fi halil qiyam. Tidak berkurang pahala orang yang sholat duduk itu walaupun dia tidak berdiri. Kenapa? Karena tidak ada satu unsur dalam dirinya, yaitu istita'ah. Li'annahu ma'dzur, karena dia uzur. Wa qad sabata fi sahihil Bukhari, dalam sahih Bukhari Nabi bersabda, idza maridhal 'abdu, kalau ada orang yang sakit, au safara, atau dia musafir, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman, dia dapat pahala macam dia sehat dan muqim. Walaupun zuhurnya 2 rakaat tetap dapat pahala 4. Qala ashabuna, ulama mazhab Syafi'i berkata, wala yushtaratu fil ajzi alla yata'attal qiyam, tidak disyaratkan mesti memaksakan diri untuk berdiri. Wala yakfi adna masyaqqah, tapi tak cukup kalau kesulitannya hanya adna. Adna, kesulitan rendah, sakit-sakit seketek, tak bisa. Balil mu'tabar al-masyaqqatu zahiratu, masyaqqah yang dianggap mu'tabar adalah kalau kesulitannya itu zahir, kuat. Fa idza khafa masyaqqatan syadidatan, kalau takut ada terjadi kesulitan yang berat, au ziyadata maradin, bertambah sakitnya gara-gara toga itu, au nahwi dzalik, atau yang lain-lain, au khafa atau dia takut rakibas safinah al-gharqa, kalau dia naik ke atas perahu itu tenggelam, au dauran ra'si, atau dauran ra'si, pusing kepalanya. Kalau toga berkunang-kunang, shalla qa'idan, maka dia duduk solat, wala i'adah, dan tidak perlu solatnya diulang. Kenapa mereka boleh duduk? Kenapa boleh 2 rakaat? Kenapa boleh tidak berdiri? Karena tidak ada satu dalam dirinya istita'ah. Berikutnya, ke halaman terakhir, cuma 3 halaman. Halaman yang kedua, paragraf ketiga terakhir, halaman kedua. Sahibus san'atis syaqati, orang yang kerjanya berat, kerja di pembakaran batu di Tenayan. Alladzi yahtaju hirfatuhu li tahsili nafaqatihi, kalau tidak membakar batu maka tak ada nafkah. Wa nafaqatu iyalihi, kalau tak membakar batu anak istri tak makan. Yajibu alaihi an yusyari' fi siyam waqtal fajri ba'da tahqiqin niyati, maka dia tetap wajib berniat dan makan sahur. Tetap nawaitu shauma qadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, bangkitlah membakar batu tadi. Bau 2-3 batu meleleh. Summa yashra'u fi amalihi wa takassubihi, kemudian dia terus bekerja. Fa idza lahiqathu masyaqqatun syadidatun, kalau tiba-tiba di tengah perjalanan dia menghadapi kesulitan yang sangat, ghairu mu'tadatin, yang tak biasa, tamna'uhu min itmami shaumihi, tak bisanya berpuasa, jazalahu al-fitru dzalikal yaum, maka bolehlah dia berbuka. Jadi bukan dari awal dibangunkan istri, abang tak puasa, boleh kojo siang tu. Bukan waktu siang, dari sahur tu dia tetap makan sahur. Siang kesulitan baru. Wa yulzimuhu qada'uhu, maka dia wajib mengqada' fi mustaqbali ayyamihi, nanti di masa akan datang. Itulah makna fa'iddatum min ayyamin ukhar hina yatayassara lahul qada', ketika mudah bagi dia untuk mengqada'. Ja'a fil fatawa al-hindiyah, ada dalam kitab fatwa-fatwa ulama India. Al-muhtarifu al-muhtaju ila nafaqati, orang yang punya pekerjaan berat tapi dia perlu memberi makan nafkah istrinya. Lau ishtaghala bihirfatihi, kalau dia tetap bekerja dengan pekerjaan yang berat itu, yalhaquhu dararun, lalu kemudian dia terkena darar mudarat, mubihun lil fitri, yang membuat dia boleh berbuka, yahrumu alaihil fitru, haram bagi dia berbuka,
qabla an yamrada, sebelum dia kena mudarat itu. Sebelum dia sakit, sebelum datang uzurnya, sebelum datang mudarat, tak boleh dia berbuka. Kada fil Qunyah, begitu juga disebutkan dalam kitab Al-Qunyah. Referensinya ada di nomor 4. Halaman terakhir. Qala Al-Buhuti, Imam Al-Buhuti dari kalangan mazhab Hambali. Imam Al-Buhuti berkata, wa qala Abu Bakar Al-Ajiri, man san'atuhu syaqqatun, siapa yang pekerjaannya syaqqah, berat. Fa in khafa bisawmi talafan, kalau dia takut kalau dia puasa itu dia akan binasa, talaf, aftara, maka dia boleh berbuka, wa qadha, dan dia wajib mengqadhanya. Fa illam yadurrahu, tapi kalau tidak memudaratkan, tarkuha ismun, maka dia berdosa kalau berbuka. Wa illam yantafit tadarrur bitarkiha, fala isma alaihi bil fitri lil uzri. Kalau tidak ada mudarat meninggalkannya, maka tidak ada dosa baginya berbuka. Terakhir, sekarang al-hamil wal murdi. Al-hamil wal murdi juga tak ada di dalam dirinya itu istita'ah. Al-hamil, perempuan yang hamil. Ustadz, al-hamil itu kan muzakkar. Hamila, yahmalu, hamlan, hamilun. Yang hamil itu kan perempuan. Kenapa tidak al-hamilatu? Karena tak ada laki-laki yang hamil, maka tak perlu muannas. Yang dimuannaskan itu kalau dia berkongsi dua, ustazun, ustazatun, muallimun, muallimatun, talibun, talibatun, maka dibuatkan muannas muzakkar. Kalau hanya dia muannas, maka kalimat muzakkar dipakai. Itulah dalil al-hamilu tidak disebut al-hamilatu, karena tak ada laki-laki yang hamil. Begitu juga dengan al-murdi. Al-murdi, kalau menurut bahasa al-murdi'atu, kenapa al-murdi di sini? Karena tak ada laki-laki yang menyusui. Al-hamilu wal murdi'u allatani ajizata anis shaum. Perempuan hamil dan menyusukan anak yang tak sanggup berpuasa karena tak ada istita'ah. Qala al-Imam an-Nawawi fil Majmu'. Imam Nawawi berkata dalam kitab Majmu', fa in khafat al-hamilu wal murdi'u ala anfusihima, kalau perempuan yang hamil dan menyusukan anak itu khawatir terhadap dirinya, aftarata, maka dia boleh berbuka, wa alaihi mal qadha, maka dia wajib mengqadha dunal kafarah, tanpa membayar fidyah. Li'annahuma aftarata lil khauf ala anfusihima, karena dia berbuka itu sebabnya dirinya saja. Mudah mengingatnya, kalau ibu hamil dan menyusukan anak itu tidak berpuasa karena dirinya, maka dia membayar qadha saja, tidak perlu membayar fidyah. Fawajaba alaihim al-qadha, dia wajib membayar qadha dunal kafarah, dia tidak perlu membayar fidyah. Kal marid, status dia sama macam orang sakit. Wa in khafata ala waladaihima, tapi kalau dia khawatir terhadap anaknya, ibu kenapa makan bu? Ibu kan sehat. Saya sehat Pak Ustadz, anak saya ini. Kenapa anak bapak ibu sakit-sakitan? Ayahnya letoy. Aftarata, maka dia wajib berbuka, wa alaihi mal qadha, maka dia pun juga wajib mengqadha badalan anis shaum. Bagaimana dengan kafarahnya? Ikhtilaf ulama. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ikhtilaf, 3 pendapat. Fafil kafarati salah satu aujuh, ada 3 pendapat. Kalau berbeda ulama mazhab, namanya salah satu aqwal. Kata Hanafi begini, kata Hambali begini, kata Syafi'i begini. Namanya salah satu aqwal. Ada qaul. Tapi kalau dalam mazhab itu tidak disebut qaul, tapi aujuh. Ada 3 wajah. Wajah yang pertama, 3 wajah itu maksudnya 3 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Qala fil disebutkan dalam kitab al-Umm Imam Syafi'i, yajibu an kulli yaumin muddun minat ta'am, wajib 1 hari membayar 1 mud wa huwa sahih. Inilah pendapat yang saya pakai.
Maka saya kalau ditanya, Ustadz, ibu hamil dan menyusukan anak bagaimana kalau tak puasa? Diqadha kalau hanya tak puasa karena dirinya, maka qadha saja. Tapi kalau karena anaknya, maka kena qadha dan fidyah. Apa dasar Ustaz Abdul Somad itu memberat-beratkan? Saya mengambil dari mazhab Syafi'i. Tapi saya tak menyalahkan mazhab yang lain. Kita tak perlu pakai mazhab ini, langsung ke Quran dan Sunnah. Berartinya imam mazhab kelima. Kalau amba masih membaca kitab mazhab sampai kini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Qala Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, nusikhat hadhil ayah. Ayat ini dimansuh. Wa baqiyat lisyaikhil kabir wal ajuz. Maka orang tua renta, wal hamil wal murdi, orang hamil dan menyusukan, idza khafata, kalau dia khawatir anaknya, aftarata wa at'amata kulla yaumin miskinan, maka dia berbuka dan memberi makan orang miskin. Wasani, pendapat yang kedua, innal kafarata mustahabbatun, wajib mengqadha dan membayar fidyahnya mustahab, dianjurkan. Ghairu wajibah, tak wajib. Ghairu wajibatin, tak wajib. Wa huwa qaulul Muzani, itu pendapat Imam Al-Muzani. Imam Syafi'i punya beberapa murid. Yang pertama Imam Al-Muzani, yang kedua Imam Rabi' Al-Muradi. Imam Rabi' itulah yang menulis kitab Ar-Risalah, Imam Al-Muzani. Li'annahu iftarun bi'udhrin, karena dia membatalkan puasanya karena ada uzur. Falam tajib fil kafarah, maka dia tak wajib membayar fidyah. Ka iftaril marid, sama seperti berbukanya orang yang sakit. Wasalis, pendapat yang ketiga, yajibu 'alal murdi dunal hamil, yang menyusukan saja yang wajib mengqadha dan bayar fidyah. Adapun yang hamil tidak wajib. Li'annal hamil, karena orang yang hamil, aftarat lima'nan fiha fahiya kal marid, karena yang hamil itu membatalkan karena anak yang ada dalam dirinya. Wal murdi aftarat limun fasil, sedangkan orang yang menyusukan anak, dia membatalkan puasanya limun fasil anha, kadang ada unsur yang terpisah darinya, anaknya udah keluar. Sedangkan hamil, anaknya masih di dalam. Sedangkan yang menyusukan munfasil, anak itu udah keluar dari dirinya. Fawajaba 'alaihal kaffarah, maka dia wajib membayar fidyah. Wallahu a'lam. Sehebat Imam Nawawi pun ujung-ujungnya wallahu a'lam. Dan kalau kita tengok ulama itu menjawab dulu baru wallahu a'lam, bukan wallahu a'lam dulu. Boya, apa pertanyaan kau? Tradisi ulama dulu wallahu a'lam. Memang iya wallahu a'lam, tapi dijawabnya dulu baru wallahu a'lam. Terakhir, wa kanal ulama, para ulama dulu, yubazziluna juhudahum, mengerahkan segenap kemampuan mereka lil ibadah, untuk beribadah, liya'khudhul fursah, untuk mengambil kesempatan, wal barakata barakah fil awqatil muayyanah, dalam waktu-waktu tertentu. Wa ruya an Mujahid, diriwayatkan dari Mujahid. Mujahid ini murid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas punya beberapa murid namanya Mujahid, Ikrimah, Ad-Dhahhak. Inilah yang banyak meriwayatkan dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Dari Mujahid, annahu kana yahtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailatin. Imam Mujahid, murid Ibnu Abbas, menghatamkan Quran setiap Ramadan, satu malam sekali khatam. Wa qala Rabi', Imam Rabi' bin Sulaiman berkata, Rabi' murid Imam Syafi'i. Kata Imam Rabi', kana Syafi'i yahtimul Qur'an fi Ramadan. Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan sittina khatamah, 60 kali khatam. 30 kali malam, 30 kali siang. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi buat kita insyaallah. Imam Mujahid 1 kali khatam, berarti sebulan 30 kali. Imam Syafi'i 60 kali khatam, dan riwayatnya diambil dari kitab yang terpercaya, yang paling ketat dalam ilmu hadis, namanya Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Begitulah para ulama dulu. Inilah yang dapat saya tuliskan tentang istita'ah dalam beribadah. Dari jam 9 sampai jam 9.50, 50 menit
saya kembalikan ke Al-Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.